Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas A mata kuliah komputasi awan akan mempresentasikan hasil eksplorasi dari kelompok kami yang berjudul Eksplorasi Postman sebagai Implementasi Teknologi API dalam Cloud Computing. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana Postman digunakan untuk menguji performa dan kestabilan API baik untuk API publik maupun API buatan sendiri, serta peran API dalam mendukung sistem berbasis cloud computing. Untuk sebelum lebih lanjut, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Alifa Marsyaramania dengan NIM 056, kemudian ada Lulu Ilaili dengan NIM 057, Ahmad Muhajir NIM 058, dan Wahyudin Prayoga dengan NIM 094. Baik, sebelum lanjut ke materi lebih dalam, kita ketahui cloud computing dulu, yaitu cloud computing sendiri dibagi menjadi 3 model utama yang menyediakan layanan berbeda kepada pengguna. Di antaranya yang pertama ada software as a service, yaitu pengguna dapat langsung memakai aplikasi tanpa perlu mengelola server atau instalasi. Pilihannya Google Workspace, Dropbox, dan Zoom. Nah, semua layanan ini dapat diakses melalui API berbasis web yang menghubungkan antara muka dengan pengguna kepada server penyedia layanan. Kemudian ada platform as a service atau PaaS, yaitu menyediakan platform bagi pengembang untuk membangun dan menjalankan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur fisik, misalnya Google App Engine atau Heroku. Kemudian ada infrastruktur as a service, yaitu menyediakan infrastruktur virtual seperti server, jaringan, dan penyimpanan data. Contohnya Amazon Web Service dan Microsoft Azure. Salah satu teknologi dalam cloud computing yaitu API atau Application Programming Interface yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara berbagai layanan cloud. Pada model SaaS, API menjadi komponen vital karena memungkinkan aplikasi saling bertukar data dan tanpa berinteraksi tanpa perlu mengetahui detail sistem di baliknya. Contohnya aplikasi yang terdapat di e-commerce itu terhubung dengan layanan pembayaran atau payment gateway. Nah, untuk softwarenya sendiri sebagai alat uji, kita menggunakan Postman untuk menganalisis performa API baik API publik maupun API buatan sendiri. Dengan demikian, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjawab API atau aplikasi programming interface, teknologi dan pendukungnya, kemudian contoh softwarenya yang menerapkan teknologi API, dan bagaimana peran application programming dalam mendukung sistem berbasis computing, serta bagaimana langkah eksplorasi dalam penggunaan API menggunakan Postman itu sendiri. Baik, selanjutnya terdapat peran API dalam cloud computing. Yang pertama, API sebagai pintu gerbang dan pengendali atau gateway and control plane. API berfungsi sebagai gerbang utama untuk mengakses layanan cloud. Yang kedua, API sebagai perekat antar layanan cloud atau service composition. API di sini berperan sebagai perekat yang menyatukan semua layanan agar berjalan mulus dan terintegrasi. Yang ketiga, API membuat cloud terprogram atau programmability. Artinya, developer bisa menuliskan kode untuk mengontrol layanan cloud secara langsung. Yang keempat, API memungkinkan otomatisasi dan skalabilitas atau automation and scalability. Dengan API, proses otomatisasi bisa dijalankan dengan mudah. Yang kelima, API membuka akses ke kecerdasan atau AI dan layanan khusus. Melalui API, developer bisa langsung menggunakan kemampuan AI tanpa harus membuat modelnya dari nol. Terima kasih. Kemudian dalam penggunaannya, kita memilih Postman dengan beberapa manfaat seperti berikut ini. Manfaat utama Postman dalam pengujian API sebagai berikut. Yang pertama, menguji fungsionalitas dan kestabilan RESTful API secara efisien di lingkungan lokal. Dengan metode HTTP, get, post, put, delete, Postman itu digunakan untuk memastikan setiap endpoint API berjalan sesuai fungsinya. Dengan begitu, efisiensi proses pengujian pengembangan dapat melakukan bug testing tanpa menulis kode tambahan.
Selain itu juga dapat membentuk debugging dan validasi data Postman untuk menampilkan hasil request dan respon secara visual, guna untuk mempermudah pengamatan kesalahan data atau format JSON-nya. Yang kedua yaitu mempercepat proses respon data pengujian API-nya. Manfaatnya yaitu penggunaan Postman terlihat dari kemampuannya dalam menampilkan respon data dalam format JSON, sehingga memudahkan pengembang dalam membaca, menganalisis, dan memvalidasi hasil pertukaran data antara klien dan server. Selain itu juga, Postman membantu memastikan bahwa API yang dikembangkan berjalan stabil karena setiap request dan respon dapat diuji tanpa harus menulis kode tambahan. Nah, secara keseluruhan penggunaan Postman ini untuk mempercepat pengujian API-nya. Yang ketiga, kita memilih Postman dikarenakan manfaatnya itu multifungsi dalam pengujian black box yang memungkinkan pengembang untuk memverifikasi kelancaran program pada bagian fungsional arsitektur REST API tanpa memerlukan kode program. Dengan Postman, pengembang dapat dengan mudah menguji endpoint API yang telah dibuat oleh server, sehingga memastikan bahwa server dapat merespon data sesuai dengan yang diharapkan. Nah, Postman tidak. Selanjutnya adalah Application Programming Interface atau API. API adalah mekanisme yang memungkinkan dua komponen perangkat lunak yang saling berkomunikasi menggunakan serangkaian definisi dan protokol. Misalnya sistem perangkat lunak badan metodologi, kalimatologi, dan BMKG berisi data cuaca harian. Selanjutnya adalah teknologi penyusunan API. Yang pertama adalah protokol jaringan network protokol atau HTTP atau HTTPS. Metode permintaan HTTP, method atau verb seperti get, post, put, dan delete. Format data seperti JSON, JavaScript, Object Notation, dan XML. Selanjutnya adalah kode status HTTP seperti yaitu 200, 400, 500, dan lain-lain, dan autentikasi dan otorisasi, dan auto-validation seperti API key, out, dan JWT. Sekarang kita akan melakukan praktek menggunakan API public dengan Postman. Di sini kita menggunakan dua API, yaitu pertama API search film dari OMDB dan API periksa cuaca dari OpenWeather. Oke, mari kita praktekkan dengan Postman. Pertama kita akan ke dokumentasi API-nya dulu di webnya OMDB itu. Nah, ini untuk request-nya yaitu http omdbapi.com. Untuk API-nya, cara mendapatkannya, kirim email lalu di submit. Oke, kita praktekkan langsung di Postman. Coba kita pahami dulu, di sini itu requestnya get dengan http omdbapi.com. Lalu kita masukkan API key. API key-nya ini didapat tadi setelah kita mengirimkan email kita, nanti dikirimi lewat email. Nah, ini sudah saya salin API milik saya. Lalu kita masukkan keyword search-nya, misal good weather. Nah, ini film. Lalu kita kirim. Nah, ini akan menampilkan film-film yang ada di servernya OMDB dengan keyword good weather. Ada berapa banyak film? Nah, lumayan banyak. Coba kita kirim acak, string acak. Coba kita kirim, ternyata false responnya, mungkin keywordnya itu tidak sesuai. Kita coba lagi Harry, apakah ada film Harry? Oh, ternyata ada Harry Potter. Ada lumayan banyak filmnya. Dan di sini itu ada judul, tahun,
ID dari MDB-nya, tipe, dan posternya, gambarnya. Ini hasilnya itu dalam format JSON. Jika di Postman ini coba kita buat RAW. Nah, ini lebih acak lagi. Preview, visualisasi tidak bisa ternyata. Hanya bisa JSON. Coba di XML. Ternyata akan ditampilkan menyamping. Gitu. Jadi dengan APK dan search keywordnya, karena ini API untuk search film. Untuk yang kedua, kita akan mencoba API dari OpenWeather untuk cuaca. Sama, untuk mendapatkan APK-nya itu harus sign in dulu. Nanti akan dikirimi APK-nya melalui email. Ini untuk pemanggilan APK-nya http api.openweather.map.org data, ini versinya, terus weather key ini tuh kota. Nah, ini city name kota, dan app ID itu APK-nya. Oke, mari kita coba di Postman. Tadi saya sudah mencoba ini, yang ini. Tadi saya coba itu di Kudus, kita coba lagi lihat requestnya. Nah, ini akan ditampilkan APK-nya untuk daerah Kudus. Deskripsinya sedang overcast clouds, mendung berawan. Misal kita daerah lain lagi, Jakarta. Untuk penggunaannya sama ya, harus ada APK-nya dan keywordnya. Kalau tadi itu S simbolnya, kalau ini di OpenWeather itu key untuk keywordnya. Coba kita cari di Jakarta. Nah, akan tampil data cuaca di Jakarta. Nah, sekarang kita coba buat script untuk menangkap APK-nya supaya tampilannya itu dalam bentuk GUI. Pertama itu yang tadi weather, yang kita yang film dulu. Kita buka. Nah, ini kita bisa melakukan search movie. Tadi saya sudah buat scriptnya. Misal tadi Harry, apakah ada film? Ya, ini akan dilihatkan gambar, terus judul filmnya, tahunnya. Nah, ini untuk melihat detailnya. Oke, lalu kita akan coba. Tadi saya juga buat script untuk OpenWeather-nya untuk menangkap data cuacanya. Kita buka OpenWeather server. Nah, di sini itu tinggal menginputkan kotanya, misal tadi Kudus. Nah, akan tampil cuaca di Kudus, misal Bandung. Akan menampilkan data cuaca di Bandung. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah SIM berbasis cloud computing dan API adalah teknologi strategis untuk meningkatkan daya saing organisasi. Implementasi sistem informasi manajemen SIM berbasis cloud computing memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisien operasional. API berperan sebagai jembatan komunikasi yang memungkinkan integrasi sistem, akses data real-time, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Untuk opsi yang kedua adalah Postman, adalah alat penting dalam pengujian dan validasi API. Postman berfungsi sebagai alat bantu yang efisien untuk menguji fungsionalitas dan kestabilan dan performa API, mempermudah penguji metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE tanpa menulis kode tambahan, memvalidasi respon API dalam format JSON secara visual,
mendukung pengujian black box dan load testing untuk mengukur responsive time seperti yang sudah diimplementasikan pada teman saya. Selanjutnya adalah pengujian API dengan Postman meliputi berbagai skenario. Postman dapat digunakan untuk menguji kedua jenis API. API yang pertama adalah API publik tanpa API key untuk memahami cara kerja dasar komunikasi klien server seperti yang dijelaskan pada teman saya tadi, dan API buatan sendiri dengan API key untuk memverifikasi autentikasi dan keamanan, yaitu dalam membuat kode program sendiri. Integrasi cloud computing dan API menghadapi tantangan namun dapat diatasi. Dengan demikian, meskipun ada kekhawatiran terkait keamanan data dan kompleksitas integrasi sistem lama dengan cloud, API dan alat seperti Postman membantu mengatasi tantangan tersebut melalui pengujian dan terstruktur dan analisis performa. Selanjutnya adalah pemahaman praktis pengujian API mendorong pengembangan sistem cloud yang lebih baik, seperti eksplorasi penggunaan Postman dalam penguji API memberikan pemahaman praktis tentang cara kerja cloud computing, integrasi sistem, dan pengukuran kinerja. Seperti yang sudah dijelaskan kepada teman-teman saya sebelumnya, kombinasi cloud computing API, dan alat pengujian seperti Postman membentuk fondasi teknologi yang penting untuk meningkatkan efisiensi, integrasi, dan daya saing organisasi di era digital.